Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari yang indah ini, hari yang berbahagia ini. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat semua? Ayo tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Anak-anak ibu, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai yaitu tentang pengukuran. Pada minggu-minggu ini kita akan belajar mengenai klasifikasi, yaitu klasifikasi benda hidup dengan benda tidak hidup. Nah, anak-anak ibu yang ibu cintai, ayo, di sekitar kita tentu banyak benda hidup dan banyak juga benda mati. Anak-anak ibu, di dunia ini banyak hal yang bisa kita lihat, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kita tinggal menikmati. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semuanya diberikan kepada kita. Sekarang kita tinggal bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mempergunakannya. Nah, anak-anak ibu, pada minggu ini kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup dengan benda tidak hidup. Ayo, kira-kira apa itu pengertian klasifikasi? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Pengelompokan. Makhluk hidup, benda mati perlu dikelompokkan. Supaya bagaimana? Supaya kita gampang mengenalnya, supaya kita gampang mempelajarinya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan, ya. Nah, anak-anak kami di rumah pun kalian sering mengadakan klasifikasi. Contoh, kalau kalian sedang mencuci piring, kalian harus mengklasifikasikan sendok dengan sendok, piring kecil dengan piring kecil, piring besar dengan piring besar, tempat cuci tangan, sendok goreng dan lain sebagainya, dibuat tempatnya tersendiri-sendiri. Supaya apa? Supaya ketika kita perlu, kita mau mencari, kita tinggal mengambil dari tempatnya karena sudah kita klasifikasikan. Nah, begitu juga di dunia ini makhluk hidup, benda mati juga perlu diklasifikasikan. Apa dasarnya kita mengklasifikasikan? Tentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, anak ibu, sekarang sebelum kita mengklasifikasikan makhluk hidup, kita bedakan dulu apa ciri-ciri antara benda hidup dengan benda mati. Nah, coba misalnya, apa kira-kira rupanya ciri-ciri benda hidup? Benda hidup itu bergerak, bernafas, bertumbuh, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Kira-kira itulah ciri-ciri daripada makhluk hidup. Tetapi ada kalanya anak-anak ibu ini misalnya bergerak, kita bisa agak kaku kalau kita lihat bergerak. Contoh, sebuah mobil-mobilan bisa bergerak. Tapi apakah mobil-mobilan adalah makhluk hidup? Nah, tentu tidak, bukan. Nah, beda dengan makhluk hidup. Contoh, saya punya anjing. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kita bagaimana anjing ini bergerak, bagaimana dia peka terhadap rangsangan, dan anjing ini berkembang biak, dan anjing ini juga bertumbuh. Nah, perhatikan video ini. Saya punya anjing. Nah, kalau saya buat begini, Rocky, halo, halo. Nah, dia akan, nah sekarang dia, kalau dia bergerak sesuka hatinya. Nah, berarti dia itu adalah makhluk hidup. Nah,
Sekarang kita mau lihat dulu, membandingkan dulu satu persatu antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, contoh, kalau tadi memang bernafas itu hanya dilakukan oleh makhluk hidup. Kalau benda mati tidak bernafas. Nah, yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Nah, benda mati juga sebenarnya bisa bergerak, tapi bagaimana gerakannya? Kalau tadi si anjing saya bergerak, kan itu kesukaan dia. Mau ke kiri dia, mau ke kanan, mau lompat dia, suka hati. Tetapi kalau mobil harus dikendalikan oleh si pengemudi. Kalau mobilnya mau ke kiri, tapi si pengemudinya mau ke kanan, ya nggak bisa dong. Harus sesuai dengan keinginan si pengemudi. Nah, yang ketiga, anjing saya ini saya ambil dulu kecil, sekarang dia sudah bertumbuh. Bertumbuh itu artinya bertambah besar. Tetapi kalau mobil kamu, walaupun mobil kamu tadinya misalnya sedan yang kecil, bukan tambah besar dia menjadi sedan yang besar, berarti dia itu makhluk tidak hidup, dia tidak bertumbuh. Nah, yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, ya tentunya anjing saya supaya dia tambah besar, dia membutuhkan makanan. Tetapi kalau si mobil, kita kasih pun minyak setiap hari, kita kasih pun angin dipompa, dia tetap sebegitu-begitu, dia tidak bertumbuh. Nah, yang berikut, anjing saya peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimana peka terhadap rangsangan? Dia dapat memberi respon terhadap rangsangan. Contoh, kalau anjing saya ginikan tangan saya, dia akan datang. Saya panggil namanya, dia akan datang. Tapi coba kalau mobil itu kita panggil bagaimanapun, dia tidak ada respon apa-apa. Bahkan kita lempar pun mobil itu, dia tidak akan memberi tanggapan. Tapi coba kalau anjing kita lempar, dia akan lari kan. Nah, itulah ciri-ciri yang berikut. Kemudian, makhluk hidup itu juga membutuhkan makanan. Nah, mobil bukan makhluk hidup. Emang dia sih butuh makanan, butuh bensin, butuh angin, tapi itu bukan untuk pertumbuhan dia. Nah, apalagi ciri yang berikut, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Contoh, misalnya kita berkeringat, itu contoh kita mengeluarkan zat sisa. Kita buang air kecil, itu mengeluarkan zat sisa. Nah, mobil memang mengeluarkan zat sisa juga berupa asap. Nah, tapi itu bukan proses-proses yang terjadi di dalam selnya, itu hanya proses yang terjadi di dalam mesinnya. Jadi beda ya. Dan kemudian yang terakhir adalah makhluk hidup itu berkembang biak. Mobil-mobilan kita tidak pernah berkembang biak. Adapun kijang jantan, kijang betina dalam garasi, tapi tidak akan pernah ada anaknya, bukan? Nah, jadi itulah perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, Ibu, itulah materi kita untuk hari ini. Kita membedakan antara benda hidup dengan benda mati. Nah, sebagai kesimpulan, apa yang mau kita simpulkan? Kenapa harus ada klasifikasi dalam ilmu pengetahuan alam? Tentu supaya kita lebih mudah mempelajarinya, supaya lebih mudah mengenalnya. Nah, apa dasar kita mengklasifikasikan suatu benda atau suatu makhluk hidup? Adalah berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, kalau persamaan cirinya banyak, tentunya dia hubungan kekerabatannya dekat. Tapi kalau perbedaannya banyak, berarti hubungan kekerabatannya itu jauh. Nah, setelah materi ini, besok kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Hari ini cukup kita bedakan dulu perbedaan antara benda hidup dengan benda mati. Nah, sekianlah anak-anak Ibu yang Ibu cintai. Semoga hari-hari yang akan datang kamu belajar lebih fokus, lebih sungguh-sungguh. Minggu depan kita akan belajar mengenai khusus ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti akan kita bedakan ciri makhluk hidup itu antara ciri hewan dengan ciri tumbuhan. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat siang, selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih.